Sebenarnya bahagia itu bisa dibeli dengan uang. Ini ya, lingkupnya tuh kayak orang yang kerja terus gitu. Hai guys, kembali lagi dengan aku. Katanya kebahagiaan itu nggak bisa dibeli dengan uang. Kita semua pasti setuju kan dengan anggapan itu. Tapi baru-baru ini aku menemukan sebuah penelitian unik nih. Jadi sekelompok peneliti dari Harvard dalam penelitiannya yang berjudul Pro-Social Spending and Buying Time, Money as a Tool for Increasing Subjective Well-Being menjelaskan bahwa sebenarnya bahagia itu bisa dibeli dengan uang. Nah, buat kamu yang punya duit super banyak tapi masih aja belum bisa bahagia nih, coba deh, mungkin kamu bisa membeli 3 hal ini mulai sekarang. Check this out. Yang pertama adalah kamu bisa membeli yang namanya waktu luang. Katanya menyewa seseorang untuk melakukan hal-hal yang menyita waktu itu bisa membuat orang menjadi lebih bahagia. Misalnya kamu menyewa orang untuk membersihkan rumah, atau kamu menyewa orang untuk membersihkan kebun atau apapun lah gitu. Jadi untuk melakukan hal-hal yang memang kamu nggak nikmati gitu. Untuk kehidupan orang modern ini bisa membebaskanmu dari rutinitas gitu kan, rutinitas yang memang membuat lelah gitu. Jadi mereka meneliti sekelompok orang yang menghabiskan uang 500.000 per minggu. Ya, kelompok pertama adalah orang-orang yang menghabiskan uang untuk beli barang-barang gitu. Lalu kelompok kedua adalah digunakan untuk membeli waktu luang gitu. Hasilnya bahwa orang yang membeli waktu sama bahagianya dengan orang yang punya duit lebih banyak. Dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa membeli waktu luang itu nggak hanya memberikan pengalaman positif seperti kayak kita tuh bisa santai-santai, bisa quality time dengan keluarga, tapi juga ini tuh menghindari dari pengalaman-pengalaman negatif ya. Lingkupnya tuh kayak orang yang kerja terus gitu. Jadi orang tuh jadi punya kendali gitu, punya kesempatan untuk melakukan apa yang menurut mereka tuh lebih penting untuk hidup mereka. Tapi penelitian ini nih efeknya tuh masih terus berkembang ya, maksudnya masih banyak aspek yang belum dilihat gitu loh. Yang kedua adalah coba gunakan uang itu untuk berbagi. Ya, dibandingkan orang-orang yang membeli banyak barang untuk dirinya sendiri, orang yang menggunakan uangnya untuk berbagi, misalnya membeli bingkisan untuk teman saudaranya atau donasi, dia merasa lebih bahagia. Bahkan berdasarkan penelitian, ketika kita memberikan sesuatu atau membantu orang dengan secara face to face, itu efeknya lebih membahagiakan dibandingkan dengan donasi secara online. Lalu apakah kebahagiaan dari berbagi itu hanya berlaku kepada orang-orang yang punya duit? Kata di penelitian ini sih enggak ya. Jadi berbagi itu berlaku bagi manusia secara umum. Bahkan orang-orang yang hanya punya uang untuk kehidupan sehari-harinya, dia merasa lebih bahagia ketika dia bisa mengingat bahwa uang yang terakhir dia punya diberikan kepada orang yang mereka cintai atau untuk membantu orang lain. Lalu kenapa sih berbagi itu bisa membuat orang menjadi lebih bahagia? Kalau dalam psikologis katanya kita bisa dapat statement dari diri kita sendiri bahwa oh, hidup kita itu berguna ya buat orang lain. Inilah yang mendorong seseorang menjadi lebih bahagia ketika dia bisa membantu orang lain. Yang ketiga adalah membeli pengalaman. Ya, mungkin kalau sebagian kita pikir, wah, beli ini itu bisa bikin kita bahagia ya. Tapi kalau berdasarkan penelitian, dibandingkan kamu menghabiskan uang untuk membeli barang-barang, kendaraan baru, gadget baru, dan apapun itulah, baju baru, tas baru, membeli pengalaman prososial membuat kita lebih bahagia. Misalnya kamu coba liburan ke tempat baru bersama keluarga, atau jalan-jalan ke kebun binatang yang belum pernah dikunjungi, atau ya coba-coba pengalaman baru lah, kayak misalnya naik gunung gitu. Kenapa ini bisa membuat orang menjadi lebih bahagia? Karena orang akan merasa bahagia dalam 3 fase gitu dibandingkan dengan membeli barang ya. Jadi membeli pengalaman, kamu bisa merasa bahagia saat sebelum melakukannya, yaitu ketika kita merencanakan mau pergi kemana gitu kan, kita udah seneng. Lalu saat kita sedang merasakan gitu, jadi ketika kita di lokasi kita udah seneng juga gitu kan, meskipun mungkin agak susah naik gunung gitu kan, contohnya kan gak susah, tapi kita punya kepuasan gitu, kita merasa bahagia. Dan setelahnya pun masih akan bisa berefek lah bahagia gitu. Jadi kenangan itu kan masih ada dalam diri kita ya, jadi kita ketika mengingatnya kita menjadi lebih bahagia juga gitu kan. Sedangkan jika membeli barang, biasanya nih kebahagiaan membeli barang itu ya ada ketika barang itu baru gitu, ketika barang itu sudah dimiliki, biasanya sih gitu kan, karena kan ada selalu barang-barang baru yang kita pengen. Ketika kita beli barang, orang akan lebih mudah membandingkan gitu. Misalnya soal televisi deh gitu, wah itu kayaknya
televisi tetangga tuh lebih besar deh gitu kan dibandingkan televisi kita gitu. Jadi itu kan bisa terukur dengan nyata gitu. Tapi ketika kita membeli pengalaman, ukuran itu sangatlah susah gitu. Orang tuh misalnya kita sama-sama sudah pernah pergi ke suatu tempat A gitu. Pengalaman kita, apa yang kita rasakan itu berbeda dengan perasaan orang lain ketika ke sana gitu. Jadi inilah kenapa membeli pengalaman jauh lebih menyenangkan dibandingkan menghabiskan uang untuk membeli barang-barang yang ya memang gak ada habisnya gitu loh. Akan selalu ada barang yang lebih keren yang selalu kita pengen. Ya, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan komen kamu dong. Aku pengen tahu juga nih gimana sih menurut kalian tuh bahagia itu apa gitu. Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa bagikan video ini. Jangan lupa subscribe juga, oke? Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk jurnal dari uraian ini akan aku bagikan di link deskripsi ya. Kalian bisa kaji lebih dalam lagi soal penelitian ini. Unik banget deh pokoknya.